Hai semua, terima kasih yang udah nemenin sampai sekarang podcast Bahasa Bedah Kisah di mana ngebahas suatu kisah yang mau dibedah dari narasumber-narasumber yang mau ceritanya dibahas juga di sini. Dan gak ketinggalan juga kali ini saya masih tetap ditemani oleh Rizky teman saya. Hai Rizky. Halo Bay, kabar baik nih Bay, Alhamdulillah. Makasih nih masih bisa nemenin sampai sekarang. Gak apa-apa Bay, tidak masalah. Selagi masih ada waktu kosong, ya kita produktif lah, berusaha produktif. Gimana Ki jadi Ki sekarang Ki? Oke, jadi sekarang merupakan episode kedua. Hari ini kita udah dapet narasumber pengen menceritakan kisahnya. Ini kisahnya katanya sih ketika SMP. Itu pengalaman ketika baru punya pacar ketika SMP. Oh iya, ini kalau mau tahu narasumber kita siapa namanya nih yang bakal kita undang nih? Namanya Olive. Olive umuran masih umuran sekitar lah. Sekitar Oh 20 iya. 20 21. Waduh, dari fotonya nih kelihatannya masih muda banget nih. Anak sporty banget tuh, Bay. Halo Olive, masuk. Oh iya. Perlu. Halo Olive, salam kenal Olive ya. Ya, salam kenal. Oh iya nih Olive, gimana kabarnya nih? Kabarnya kayak biasa aja sih, baik-baik aja. Masih puasa nggak nih? Lagi datang bulan, jadi nggak puasa. Kemarin si Uci sama ya, Bay. Ini sama. Sama, waktu podcast episode 1 juga dia katanya halangan. Olive, boleh kan ceritanya diceritain? Boleh. Jadi gimana nih, mulai dari mana? Kalau mulai bebas dari mana saja. Boleh langsung diceritain aja, Liv. Jadi ini ceritanya pas zaman SMP lah. Cintaan zaman SMP. Waktu itu kelas 2 SMP. Awalnya saya punya temen, satu geng. Dan dia tuh emang udah kayak suka ngejar gitulah sama cowok beda kelas. Nah, si teman sayanya kirim surat, kayak nembak gitu deh. Kayaknya sih. Ya emang nembak sih, bukan kayaknya. Terus dia biasa kan kalau satu geng kan ya ribut-ribut gitulah. Saya suka sama ini, mau ngirim surat. Ya namanya kan anak SMP ya. Nggak ngerti privacy, ya belak-belakan. Ya terus gue temen satu geng ya kitanya yang mendukung lah, malah nganterin ngasih suratnya ke kelasnya, itu kan beda kelas. Terus emang kebetulan pas itu jam istirahat ditaruh di kursinya temen kelas yang itu, temen kelas yang cowoknya juga pada tahu kan, situ kan rame banyak orang. Terus ya ditaruh lah di kursi si cowok. Abis itu kayaknya si cowoknya emang gak respon, emang rada cuek gitu sih orangnya. Gak respon ke teman saya. Teman saya juga nggak kalau orang SMP kan cuman suka-suka biasa gitu. Habis itu saya kan ya pas dulu zaman SMP kan masih aktif banget Facebook. Ya nggak sih, masih musim bikin status di Facebook, status galau lah apalah. Nah kebetulan waktu itu saya berteman kan sama cowok yang teman saya suka itu. Saya lihat postingannya dia suka anime gitu, kayak wibu lah. Saya juga sama. Ya waktu itu kan kita kan segenre kan, tiba-tiba dia nanya, suka anime juga ya? Terus ya iya suka gitu. Kan satu aliran lah. Jadi ngobrolnya kan lumayan nyambung. Ya ngobrol gitu lewat chat Facebook. Tiba-tiba dia minta kontak BBM. Dulu kan masih pakai BBM. Terus ya udah tak kasih kan. Namanya juga anak SMP, nggak milih-milih, ya udah dikasih. Chatan juga, terus chatan di BBM, pindah di BBM, cuman chatan biasa, cuma awalnya kayak rekomen anime gitu, film anime. Mulai dari situ kita sering chatan, nyambung terus tiap hari. Nah dari situ tiba-tiba dia bilang gini, mau nggak besok tukeran beng-beng? Kaget kan, kenapa gitu tukeran beng-beng. Terus tukeran beng-beng? Iya, tukeran beng-beng, coba biar apa gitu. Tapi dulu seneng sih diajak beng-beng doang, seneng banget. Oh. Karena itu baik, karena barang pemberian dari orang yang spesial itu sangat berarti, Bay.
Iya, Iya iya. kan, kalau kalau Heeh. diinget-inget sih ngapain gitu kan Iya. dulu tukeran beng-beng. Mau terus kalau dia kan mau nggak besok tukeran beng-beng gitu. Terus ya ayolah mau aja kan dulu. Ya kebetulan besoknya dia ngechat lewat BBM. Nih, kelas saya sama dia tuh berseberangan. Jadi di kelas, jadi koperasi apa ya, kayak dulu kan di SMP tuh kayak warung koperasi siswa gitu yang jualan makanan. Kebetulan koperasinya di tengah-tengah kelas kita. Nah, terus dia bilang, aku mau beli beng-bengnya nih. Aku dulu ya yang beli, baru kamu. Nggak tahu biar apa itu tuh. Terus terus ya udah iya. Ya beli beng-beng. Nah, abis itu pas beli beng, dia kan duluan belinya, dia keluar duluan, baru saya yang masuk. Nah, abis itu tukeran, udah tukeran. Tukerannya di mana? Tukerannya di depan kantinnya, abis itu ya udah balik lagi. Cuman bilang ini, gitu doang. Ngapain kan seharusnya cuman ya udah beli sendiri aja nggak sih? Iya. Kalau diingat-ingat lucu juga ya. Lucu tapi berkesan banget. Jadi kalau sekarang di toko ada orang jualan beng-beng itu kedengeran. Keringat. Kayak Iya sih, beneran apa otomatis kayak langsung dulu pernah tukeran beng-beng. Sekarang masih ingat. Nah, habis itu kita tuh emang udah dekat, sering ngechatan, sering pernah waktu itu juga pernah dia ngajak, katanya mau nonton anime sepulang sekolah, nonton anime bareng gitu pulang sekolah. Di mana tuh? Kelas. Oh, udah bawa Nggak tahu laptop. tuh. Udah bawa laptop. Boleh dulu SMP boleh bawa laptop. Ya. Terus saya nggak mau, posisinya kan teman saya kan saya kan posisinya teman saya kan pernah nembak dia ya. Saya juga punya perasaan nggak enak gitu, takutnya kan teman makan teman, kata dia oh ya udah. Nah, dia belum nembak sih. Terus udah deket tuh lupa berapa lama PDKT-nya. Terus dia kayak nunggu waktu yang tepat gitulah nembaknya. Dia bilang, dia nanya, ulang tahun kamu tanggal berapa? Terus saya jawab kan, kenapa nanya ulang tahun? Terus dia bilang, nggak apa-apa, mau nanya aja. Terus saya kan ya cari tahu sendirilah. Oh ya udah. Terus dia kayaknya tahu tuh lewat Facebook kan. Ya Facebook kan emang iya ada data di apa ya? Iya benar ada tanggal ulang tahun gitu kan lah. Terus dia nebak, ulang tahun kamu tanggal segini ya. Ya bercanda lah, saya bilang bukan. Terus ya ujung-ujungnya ya emang tanggal segitu. Nah, pas tanggal segitunya tiba-tiba dia nembak. Kayaknya sih emang ngasih waktu yang tepat. Iya. Gak tau lah, pokoknya kayak ya biar terkesan spesial nggak sih pas ulang tahun ada yang nembak. Ya terus ya saya terima kan, ya emang udah pas gitu kan, obrolannya pas, nyambung juga. Ya pas itu udah pacaran nggak lama, cuman 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Pas pacaran juga nggak pernah sapa, cuman paling naikin alis udah gitu doang ya. Orang-orang juga nggak pada tahu sih, kita juga nggak terlalu mencolok pacarannya. Ya, berarti pacaran tuh banyakan. Berarti ini hubungannya bisa dibilang backstreet ya, Bay? Iya. Iya, Tapi backstreet. kasih beng-beng yang tidak mensupport hubungan kami gitu ya. Iya, backstreet. Nah, terus dia bilang mau nggak mainnya keluar. Ya gimana kan anak SMP main keluar. Nah, waktu itu sih saya udah boleh naik motor, udah bisa SMP kelas udah bisa naik motor. Terus dia bilang gini, tapi aku nggak bisa naik, belum lancar naik motornya. Kamu aja yang kesini mau nggak gitu. Astagfirullah. Ceweknya yang nyamperin. Ya udah kan namanya cinta ya.
Ya udah iya nyamperin lah. Atas dasar cinta. Oke. Aduh. Itu kalau pergi bensinnya apa dengan nggak? Enggak sih, dulu cuma pergi sekali doang. Aduh malu. Udahlah. Oke, lanjut. Dulu apa sih? eh oh, nyampe mana tadi? Oh ya. Oh ya udah, iya jam berapa? Pokoknya siang aja. Nggak pernah keluar malam. Kebetulan rumah dia tuh dekat dari SMP ya, jadi ya nggak jauh-jauh juga sih sama rumah saya. Dia di SMP tuh emang deket lapangan sawah. Terus dia nunggu di lapangan. Ya udah ketemuan. Nah si dianya bilang gini, sini aku aja yang nyetir, tapi maaf ya belum lancar, sekalian belajar gitu. Allah, dulu sampai caranya belajar motor. Lucu gak sih? Aduh malu. Gak apa-apa. Ya Iya, udah, ya pokoknya ya udah nyetir aja, dia yang nyetir. Pas banget kan itu jalannya kan emang sawah, lapangan, mendukung gitulah. itu jalan sawahnya jalan yang udah halus atau masih yang Udah bagus sawah-sawahnya. Kayak jalan perumahan terus ada sawah gitulah. Bagus. itu Ya pokoknya cocok lah buat. pas dia yang bawa motor lancar nggak? Apa mainan rem? Enggak ngerti. Berhenti dulu. Lancar, ya cuman pelan. Mm-mm. Emang udah bisa tapi nggak pernah naik Oh, motor. Kan kirain. belum boleh. Itu sering nggak bawain motor berdua gitu? Ih, jalan cuma 1 kali doang. Yang pas itunya. Pacaran tuh jalan. Iya, cuman pas itu doang. Ya udah selebihnya tuh emang udah di sekolah backstreet, Heeh. pulang sekolah. Gak pernah dulu kan ya, jadi sekolah saya tuh emang jalan terus baru jalan gede, jadi harus jalan dulu, pulang bareng aja enggak. Pulang bareng jalan gitu, berani samping-sampingan ya jalannya. Oke. Terus jalan kan naik motor, pulangnya juga nggak lama, nggak nyampe sore. Itu kan siang, nggak nyampe sore, cuman berapa menitan lah, setengah menit pulang terus udah. Tapi ngobrolnya tuh kayak ya emang asikan di chat sih, Oke. soalnya baru ketemu gitu, baru ngobrol langsung. Ya udah pokoknya pacaran tuh 3 bulan, kurang dari 3 bulan. 3 bulan itu, kurang lebih dari 3 bulan itu dia udah, ya dulu kan ngechat gitu. Iya. Sekarang udah ya sering ninggalinnya. Terus dia makin aktif di sosial media, di Facebooknya makin aktif. Kayak dia sering upload ini, ada yang komen. Nah terus kan saya nge-stalk, dari cewek. Terus saya buka kan profilnya cewek itu, lihat dia dari Denpasar. Terus lihat kan foto-fotonya cantik sih, lucu ya, tipe-tipe cewek ya kayak cewek Jepang gitulah, tipe-tipe wibu. Tipe-tipe wibu. Terus sering komen-komenan, kayak udah akrab gitu lah ya, bercanda-bercanda, komen-komen di Facebooknya. Terus saya tanyakan siapa, itu teman kecil, sekarang ada di Denpasar. Oh ya udah saya kan tetap tahu doang. Nah habis itu dia udah makin jarang kontekan, dia tiba-tiba minta putus. Waduh, Nah, itu iya itu emang udah ngerasa sih udah makin jauh. Terus ya saya tanya kan, kenapa putusnya? Kenapa minta putus gitu? Terus dia bilang, teman aku yang di Denpasar, dia sakit parah. Dia sekarang di rumah sakit. Katanya dia butuh
butuh aku banget. Katanya dia butuh aku banget. Jadi ya udah kita putus. Udah gitu alasannya emang nggak masuk akal sih. Dia di Denpasar. Dan sekarang sedangkan cowok sayanya kan di Cirebon kan. Iya. Butuh mana Bu nggak datang langsung juga kan. Ya emang kayaknya alasannya doang. Nah, cuma alasannya nggak itu banget ya, kayak sinetron banget. Iya, Iya. dulu kan anak SMP. Emang anak SMP nonton sinetron? Ya nggak tahu ya. Ya nggak kurang Ya, kurang pinter bohongnya. oke itu. Alasan putusnya gara-gara itu. Saya lupa sih waktu itu saya sakit hati nggak ya. Sakit. Pokoknya ya udahlah. Putus tuh mau pokoknya pertengahan ke SMP, pertengahan semester. Heeh. Dulu 2 semester ya. Lupa sih pokoknya kelas 2 udah putus aja. Pacaran kelas 2 putusnya juga masih kelas 2. Terus pas itu kan kelas udah naik kan kelas 3. Nah, akhir-akhir 3 mau kelulusan, pas mau ujian. Pas mau ujian dia tiba-tiba ngechat lagi. Emang udah loskon kan, udah nggak punya BBM-nya juga. Nggak tahu hilangnya kenapa. Terus dia ngechat lagi lewat Facebook, minta pin BB-nya. Terus ya udah saya kasihkan. Nah, semenjak putus itu ya apa juga nggak pernah ya, kayak orang nggak kenal aja, tiba-tiba minta pin BBM lagi gitu. Ya udah kan saya kasih. Terus chatan lagi atau awalnya nggak ngomongin anime sih, waktu itu udah nggak ngomongin anime, tapi masih bahas, kayak dia bahas pokoknya dia bahas yang dulu aja. Terus dia Iya. tiba-tiba minta balikan. Terus diterima Iya nggak tahu, langsung diterima. tanpa Langsung diterima. tanpa tanpa mikir ntar ya, maksudnya ntar ya aku mikir-mikir dulu gitu sehari 2 hari, apa langsung Enggak, detik itu langsung diterima? langsung. Iya langsung nggak tahu sih kenapa ya saya kayak gitu dulu tuh. Hmm. Langsung saya terima. Terus ya udah kan ada penyemangat kan UN-nya. Heeh. Pas udah itu pacaran, setelah pacaran dari mulai dari pengen UN sampai lulusan. Nah, pas kelulusan itu baru nih pas pacaran, pas balikan sekarang nih gimana ya, pas balikan aja dia tuh udah kayak nunjukin, kayak nyapa. Dulu kan cuman ngangkatin alis doang, sekarang kan dia udah mulai berani nyapa, ya lebih terbuka gitu pacarannya, kayak udah Hmm. diumbar-umbar lah. Mungkin itu ya, Terus mungkin udah mungkin kayak ngerasa lebih dewasa gitu. Dulu kan eh ya ngerasanya kalau udah kelas 3 mau lulus ya dewasa. iya juga sih, Dulu. mungkin karena mungkin sayanya juga udah ngerasa nggak apa-apa gitu sama teman saya yang kemarin nembaknya. Ya. Terus dia pernah ngajak ke kantin, tapi bareng-bareng sih, nggak berduaan, ke kantin bareng. Kebetulan kelasnya juga samping-sampingan lagi. Terus pas mau graduation tuh dia ngajak foto bareng. Pas udah dia pakai kebaya gitu kan, kalau graduation pakai kebaya. Dia ngajak foto bareng. Nah, itu tuh foto sekali seumur hidup. Gak tahu fotonya kemana sekarang, gak pernah diupload di Facebook juga. Kalau diupload juga saya unduh lagi. Terus, nah abis graduation itu udah bener-bener kita tuh tiba-tiba lost con gitu aja. Gak tahu awalnya apa, emang gak ada kata udahan gitu kan, nggak ada kata ya udah putus aja, nggak kayak yang pas pacaran yang pertama sebelum balikan itu kan mutusin. Sekarang nggak ada kata putus, cuman
chatan, terus tiba-tiba jarang chat, lost con gitu aja sampai sekarang. Giliran udah pas gitu. Tapi lost con. Padahal udah mulai terbuka ya, udah mulai enak. Terus tiba lost con gitu aja. Terus sekarang kan ada Instagram ya. Sekarang udah punya Instagram. Kita follow-followan Instagramnya. Dia nge-follow saya nge-follow dia. Terus sekarang saya lihat dia udah unfollow. Nggak tahu unfollow-nya kenapa. Sekarang nih? Iya, udah unfollow. Terus saya lihat, oh iya. Pas putus graduation itu dia sekolahnya di Bandung. Dia bilang saya mau pindah, saya sekolahnya di Bandung. Tapi posisi itu tuh kayak masih pacaran. Tapi tiba-tiba jauh gitu, lost con gitu aja pas pindah di Bandung. Terus saya lihat kan di Instagramnya emang di Bandung. Lokasi foto-fotonya juga kayak di Bandung. Emang di Bandung sih. Sekarang dia udah kerja. Terus gimana ya lihat fotonya tuh, Keren. ini kayak gini gitu. Putusnya nggak pernah putus. Jadi ingat gitu. Udah sukses, gimana ya, udah kerja gitu. Ngelihatnya kan mau akrab lagi sekedar chatan, cuman malu. Ya udahlah biarin. Saya juga nggak unfollow lagi. Sakit, malu kalau nggak di-unfollow. Kalau nge-unfollow nggak di-unfollow tuh. Malu kalau nge-unfollow tapi nggak di-follow back gitu. Oh iya. Oh iya. Itu bisa tahu kapan dia nge-unfollow itu dari mana? Bukan kapan ya. Kenapa dia unfollow gitu? Kenapa Kok bisa? di-unfollow saya gitu? Enggak, maksudnya kok bisa tahu kalau dia unfollow kamu? Saya kan nge-stalknya tuh dari pengikut sama yang diikuti, tahu nggak? Biar Iya tahu. nggak kelihatan gitu. Iya tahu. Biar nggak kelihatan di pencariannya siapa yang terakhir. Sorry nih, Ya dari situ. si dianya tahu nggak? Udah punya pacar nggak? Gak tahu. Tapi ada foto pas nge-stalk ada foto sama cewek, tapi gak tahu pacarnya bu. Bukan, itu tuh kakaknya emang atau adiknya lah. Ya semoga aja. Terus Oke, bisa jadi dia juga stalking kamu. Cuma Jangan-jangan kayak gitu, Ki. cuma ketika nge-stalk kamu ada cowok lain foto sama kamu, bisa jadi. iya Bisa jadi dong. Nanti di malu episode selanjutnya banget. kita podcast bareng doinya Olive ya. Boleh. Doinya gitu ya. Jadi kita ini sama juga ini. Gimana? Nanti doi yang dulu diajarin motor dan gara-gara spot beng-beng kita ajak podcast di sini gitu. Jangan-jangan ceritanya sama juga. Jangan. Itu namanya siapa sih? Belum kasih nama kan? Belum. Namanya siapa sih? Inisial aja, inisial. Iya boleh, Sok. Apa nama asli? Takut. Enggak apa-apa. Kan nama kan ribuan yang sama. Ya tapi kan ceritanya cuma satu itu sama. Oh iya. Justru dari channel ini membantu cerita lama yang belum kelar ya. Tapi malu kalau emang disebarin kayak gini. Ya udah. Pokoknya inisialnya R. RP. Rizky. Udah jangan ditebak-tebak, nggak bakal kenal juga. Ya. Bukan Rizky, bukan. Terus pas puasa tahun berapa ya, pokoknya pas kayak 2017-an. Pas puasa 2017-an saya tuh ketemu di jalan Bebas. Dia tuh kayak bagi-bagi takjil gitu, tapi dia nggak lihat saya ngeliat dia, tapi jalan ini berseberangan gitu. Saya lewat kiri, dia lagi di kanan. Gimana sih? Lagi Iya benar. Ya gitu kan. Kenapa nggak putar balik?
Putar Ya, balik. nggak tahu. Posisinya saya bonceng. Oh. Sama Terus cowok, kan sama lihat ini banyak sama cowok kamu yang sekarang. enggak. Kirain. Belum. Ah, belum. Oh iya. Terus ya saya kan ya lagi lihat jalan kan lagi lihat orang bagian takjil itu kayak kenal. Oh ya dulu pas SMP dia tuh pas SMP tuh pakai topi terus pas SMP sih pakai topi ya buat pacara tuh. Sekarang Oh. juga ternyata pas ketemu kemarin masih suka pakai topi cuman pakai topi hitam. Kopi pas Emang hobinya pakai topi. Terus pas jalan itu kayak kenal di RF gitu kan. Muter itu tuh ngelihatnya bener-bener muter cuman dia nggak ngelihat. Sejujurnya kangen kadang pengen kayak dulu gitu. Dulu Cuman nih, nggak pengen kangen orangnya atau kangen suasananya aja? kangen orangnya tuh kayak pengen chatan lagi nanya kabar lah, Oke. chatan biasa kayak temen gitu, Nih, sekedar nanya kabar doang. nih ya, Lip, kalau kayak gitu, udah nanti ada satu aja pemicunya. Maksudnya gimana pemicunya? Ya kayak tadi tuh misalnya kalau papasan di jalan ketemu bener-bener sapaan terus tukeran kontak. Nah, bisa di situ mungkin bisa jadi pemicu. Sok aja. dia kan bagi Ya semoga aja ketemu lagi. jangan kalau Olive nyamperin dan takjilnya tuh jadi beng-beng Ki. Aduh. Lagi beng-beng lagi saya Aduh lucu banget. Enggak, kenapa harus beng-beng gitu ya, Bayang? Iya. Ya Dulu mungkin belum nggak ada yang jual cornetto sih, jadi beng. Oh. kamu ada nggak, Bay, makanan yang bisa ngingetin kamu kepada seseorang? Ada. Apa? tuh? Permen Gantian kaki. dong. Permen kaki. Apa? Kenapa? Cie lebih. Iya. Waktu itu kisahnya beda. Kalau saya kisahnya krisis moneter, jadi cuma bisa beli permen kaki gitu. Bukan beng-beng. Kalau saya ada nih. Kalau saya mah seblak. Kamu kalau ke Indramayu ada namanya Jadi Barang. Itu di situ ada seblak paling enak. Itu bukan paling enak sih, menurut kita enak. Biasanya kita kalau habis Apa pulang makan bareng itu? iya, habis pulang sekolah sering makan bareng gitu. Terus minumnya es kelapa. Itu masih ada notanya, Ki. Nggak pakai nota, anjir, orang itu. Utang kan biasanya di nota, Ki. Kaki 5, seblak. Cuma makan bareng doang. Ya iya, masa terus apa lagi? Bagi-bagi takjil dong. Masa cuma makan doang? Tapi kayaknya dia masih punya keluarga di sini, nggak tahu neneknya, nggak tahu siapanya. Jadi kemungkinan bisa ketemu lagi lah. Nah, ini Semoga aja doain ya. perlu kita aminin. Perlu, baik. Kita aminin. Iya. Kita aminin enggak nih? Cuma ketemu doang, nggak berharap kayak dulu lagi. Enggak, takutnya Ngerti nggak sih? ada bakal timbul masalah baru gitu, Bang. Iya. Ya udah. Ya kalau sekedar ketemu sih ya tidak apa-apa dong, menjalin silaturahmi. Habis itu baru